Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, nama saya Rio Nugraha Rifana, Nama saya Rizky Wahyu Hidayat. nama saya Dedi Indianto, Nama saya Nahdi Hamsi. Nama saya Pandela dan nama saya Salvi Fitriani. Kami di sini akan menjelaskan tentang jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melindungi bagian dalam dan bagian luar suatu organ. Ciri-ciri umum jaringan epitel yaitu bagian luar, satu, tersusun atas lapisan atau beberapa lapis sel yang sangat rapat tanpa adanya ruang antar sel. Dua, tidak memiliki pembuluh darah, namun tumbuh dan melekat pada permukaan jaringan ikat yang ada di pohon yang memiliki pembuluh darah. B. Fungsi-fungsi jaringan epitel. Satu, berfungsi memberi perlindungan dari kerusakan atau gesekan mekanis. Dua, masuknya mikroorganisme dan radiasi ultraviolet. Tiga, mencegah penguapan air yang berlebihan. Empat, sebagai reseptor sensoris karena terdapat ujung saraf sensorik. Lima, sudah di tempat permukaan gas-gas respirasi dan tempat lapisan bahan-bahan buangan. Bagian dalam. Satu, berfungsi untuk aborsi, contohnya usus halus, dan sekresi, contohnya epitel kelenjar pencernaan. Dua, sebagai kelenjar baik uniseluler ataupun multiseluler, contohnya kelenjar uniseluler yaitu sel-sel goblet pada usus 12 jari, dan kelenjar multiseluler meliputi jaringan eksokrin dan endokrin. Jaringan epitel dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan bentuk sel penyusunnya. Terdapat epitel kubus yaitu kuboid, epitel pipi atau squamosa, epitel silindris yaitu komuner, dan epitel transisional. Yang kedua, berdasarkan jumlah lapisan sel penyusunnya, terdapat epitel selapis, simplex, epitel berlapis banyak atau kompleks, dan epitel berlapis semu yaitu pseudokompleks. Yang pertama, epitel pipi berlapis tunggal atau epitel squamosa simplex. Cirinya sering dijumpai pada bagian tubuh yang terlindung dan jarang terkena gesekan, seperti pada permukaan dalam semua pembuluh darah, pembuluh limfa, kapsul Bowman ginjal, alveolus paru-paru, dan pipi bagian dalam. Bentuk sel-selnya pipi hanya terdiri atas satu lapis sel dengan inti sel berbentuk bulat telur terletak di tengah sel. Jaringan ini sangat cocok untuk proses difusi, osmosis, dan filtrasi, misalnya untuk difusi oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, epitel kubus berlapis tunggal atau epitel kuboid simplex. Cirinya yaitu tersusun oleh selaput sel-sel epitel berbentuk kubus dan inti sel berbentuk bulat terletak di tengah sel. Fungsinya untuk aborsi dan sekresi, sehingga umumnya terdapat pada kelenjar dan saluran-salurannya. Contohnya kelenjar ludah dan kelenjar tiroid, dan juga terdapat pada lensa mata dan permukaan luar ovarium. Yang ketiga, epitel silindris berlapis tunggal. Cirinya satu, tersusun atas sel-sel silindris dengan inti sel berbentuk bulat telur dan terletak di bagian basal sel. Yang kedua, tepat berperan dalam proses aborsi, contohnya epitel kolumner simplex yang terdapat pada saluran pencernaan, lambung, dan usus. Yang ketiga, di antara sel-sel epitel silindris usus 12 jari terdapat sel-sel berbentuk seperti piala yang disebut sel goblet. Yang keempat, epitel pipi berlapis banyak. Cirinya tersusun atas beberapa lapis sel berbentuk pipi yang berfungsi melindungi jaringan di bawahnya dari gesekan. Yang kedua, terdapat pada permukaan kulit, permukaan dalam esofagus, rongga mulut, vagina, dan anus. Yang ketiga, pada kulit sel epitel pada lapisan terluar tidak memiliki inti mati dan sitoplasmanya diganti oleh protein keratin zat tanduk sehingga menjadi kering dan bersisik. Yang kelima, epitel kubus berlapis banyak atau epitel kuboid kompleks. Cirinya tersusun atas lebih dari satu lapis sel-sel kubus. Yang kedua, lapisan terluar sel-selnya mempipih, sedangkan pada lapisan terdalam sel-selnya berbentuk kubus.
Yang ketiga terdapat pada saluran kelenjar keringat dan ovarium. Pada ovarium epitel ini berfungsi untuk menyekresi sel telur. Yang keenam ada epitel silindris berlapis banyak atau disebut juga epitel kolumner kompleks. Cirinya yang pertama itu dijumpai pada uretra, kelenjar ludah, dan kelenjar susu. Yang kedua fungsinya untuk sekresi dan ekskresi. Yang ketiga tersusun atas sel-sel berbentuk silindris pada lapisan permukaan, sedangkan lapisan di bawahnya tersusun atas sel-sel berbentuk kubus dan tidak beraturan. Yang ketujuh, epitel transmisional. Cirinya yaitu satu, membentuk peralihan antara epitel squamosa kompleks dan epitel silindris kompleks. Yang kedua, terdapat pada organ berongga yang volumenya dapat berubah-ubah atau tanpa hemi. Yang ketiga, memiliki beberapa lapis sel yang sulit tentukan bentuknya karena ada yang terbentuk pipih, kubus ataupun silindris. Yang keempat, jaringan ini terdapat pada saluran urai, pinggang, dan leher atau rahim serviks. Sekian dari kami kelompok 6. Mohon maaf bila kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.